Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP PGRI Kalimulia? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang lebih pasti, kalian tetap semangat walaupun belajar masih dalam bentuk daring. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah berada di kelas 7 dan resmi menjadi bagian dari SMP PGRI Kalimulia. Sudah kalian mengikuti MPLS 1 minggu kemarin, maka sekarang kalian sudah sah resmi menjadi bagian dari siswa-siswi SMP PGRI Kalimulia tahun pelajaran 2021-2022. Bagi kalian yang hari Senin kemarin sudah mengikuti Google Meet pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, tentunya sudah bertemu dan berkenalan dengan saya. Tapi bagi kalian yang mungkin Senin kemarin ada gangguan dan tidak bisa join di Google Meet, perkenalkan saya Safruddin Fahmi. Saya mengajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembinaan agama kelas 7, khususnya kelas 75, 76, dan 77. Nah, sekarang di mata pelajaran pembinaan agama ini saya akan menjelaskan apa sih pelajaran pembinaan agama itu. Karena tentunya pasti masih asing di telinga kalian. Pembinaan agama. Pelajaran pembinaan agama ini memang hanya ada di SMP PGRI Kalimulia. Karena tujuannya adalah pihak sekolah menginginkan agar siswa-siswi SMP PGRI Kalimulia lebih dalam mempelajari ilmu agama, khususnya agama Islam. Dalam mata pelajaran pembinaan agama ini, ruang lingkup yang diajarkan adalah yang pertama tentang ibadah, yaitu berupa praktek sholat wajib dan sunnah, praktek toharoh ataupun bersuci seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib, dan BTQ, baca tulis Quran. Lalu yang kedua ada akidah, yaitu asmaul husna, bacaan sholawat, dan doa-doa harian. Yang ketiga muamalah atau akhlak atau budi pekerti, dan kalian juga akan diajarkan nanti tentang kesadaran sosial. Sekarang fungsinya apa sih? Kenapa sih kita harus belajar tentang mata pelajaran pembinaan agama? Yang pertama adalah sebagai penunjang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pihak SMP PGRI Kalimulia sadar betul bahwasannya jumlah 3 jam pelajaran 1 minggu itu kurang mencukupi untuk siswa-siswi mempelajari dan memperdalam di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, ditambahkanlah mata pelajaran pembinaan agama ini untuk kalian bisa lebih memperdalami tentang agama Islam. Yang kedua, memfokuskan materi yang bersifat praktek ibadah. Jadi di mata pelajaran pembinaan agama ini yang dipelajari itu lebih pada yang sifatnya praktek. Contohnya praktek sholat, praktek wudhu, lalu hafalan, baca tulis Quran, dan sebagainya. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan iklim keagamaan. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik menjadi insan cendekia. Dan yang kelima, membiasakan peserta didik untuk peka pada lingkungan sosial. Adapun materi pembinaan agama, yang pertama itu fikih. Fikih itu isinya toharoh atau bersuci yang tadi saya sudah sampaikan, mandi wajib, wudhu, tayamum, sholat. Apa di antara kalian masih ada yang masih belum bisa tentang sholat? Belum bisa praktek sholat? Harus belajar ya. Karena awaluma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab itu adalah sholat. Apabila sholat kalian baik, baiklah semua amal ibadah kalian. Tapi sebaliknya, apabila sholat kalian tidak baik atau rusak, maka rusak pula amal ibadah yang lain. Jadi wajib harus bisa sholat. Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Itu yang dibahas di materi pembinaan agama tentang fikih. Lalu yang kedua Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, nulis Al-Quran, dan tajwid atau tata cara membacanya. Lalu ada akidah. Yang dipelajari di akidah ini adalah sifat wajib bagi Allah, wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, dan seterusnya. Lalu ada asmaul husna, dan yang ketiga akidatul awam.
Yang keempat, akhlak yang dipelajari di sini ataupun yang nanti akan menjadi bagian dari materi pembinaan agama ini adalah kalian wajib mengisi yang namanya form pembiasaan. Apa itu form pembiasaan, bentuknya gimana, nanti akan saya jelaskan itu. Lalu ada juga celengan sedekah. Nanti juga celengan sedekahnya bakalan saya jelaskan juga nanti. Yang kelima atau yang terakhir itu tentang ibadah. Yang tadi saya sampaikan, materi pembinaan agama ini lebih fokus pada ibadah yang sifatnya praktek, yaitu praktek wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Yang kedua, praktek sholat wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, hafalan doa sehari-hari. Adapun sumber belajar mata pelajaran pembinaan agama ini yang pertama berasal dari Al-Quran. Apabila kalian masih belum bisa membaca Al-Quran, itu akan diambil dari Iqra, dan kalian akan diajarkan gimana tata cara membacanya. Jadi kalau kalian yang masih belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Quran, mulai belajar dari Iqra lagi ya. Yang ketiga, buku paket mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Yang keempat, kita bersalatul zikir. Yang kelima, kita fikul wadi. Kalau yang kakaknya, saudaranya pernah sekolah di SMP PGRI Kalimulia, pasti tidak asing dengan dua kitab ini. Lalu yang keenam, buku doa-doa harian. Itu tadi tentang apa sih mata pelajaran pembinaan agama. Karena ini pertemuan pertama, itu tadi baru itu saja yang saya jelaskan. Nah, adapun sekarang yang harus kalian lakukan ataupun yang menjadi bagian dari tugas pertemuan pertama adalah silakan kalian download form kegiatan pembinaan agama. Form ini saya share di wali kelas kalian dan bisa kalian download, nanti ada di grup kelas. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ya, inilah form kegiatan pembinaan agama SMP PGRI Kalimulia tahun pelajaran 2021-2022. Nanti kalian download, lalu kalian print. Jika sudah kalian print, isi di sini nama kalian dengan nama kalian. Lalu di sini ada kelas 7 berapa? 75, 76 atau 77. Di sini mata pelajaran pembinaan agama dan bulan. Nanti di sini tulis bulannya. Karena sekarang sudah di akhir Juli dan sudah tanggal 1 Agustus, maka di sini kita mulai dari bulan Agustus ya. Nanti di sini diisi dengan bulan Agustus. Nah, tata cara pengisiannya gimana? Yang pertama di sini ada isi kolom bulan dengan angka. Nah, nanti di sini tulis karena bulan Agustus bulan 8, berarti nanti di sini diisi bulan 8. Tahunnya 2021. Harinya berarti mulai tanggal pertama, tanggal 1 bulan Agustus itu di hari Sabtu. Kalian tulis tangan aja nanti di situ. Lalu di sini ada pelaksanaan sholat wajib. Ada S, ket, Z, ket. Nah, S ini apa? S ini subuh, Z ini zuhur, A asar, maghrib, isya. Apabila kalian sholat, silakan checklist di sini dengan tanda checklist. Tapi kalau tidak sholat, beri tanda silang. Di keterangannya, subuh, kalian sholatnya sendirian atau munfarid, atau kalian berjamaah. Kalau kalian berjamaah, isi di sini dengan B. Tapi kalau kalian munfarid atau sholat sendiri, isi dengan M. Begitu juga di pelaksanaan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu di sini ada celengan sedekah. Celengan sedekah itu fungsinya adalah untuk dikumpulkan oleh kalian. Kalian isi setiap hari, boleh setiap hari, boleh setiap minggu. Kalian sisihkan uang kalian dan isi masukkan ke dalam celengan sedekah tersebut untuk nanti dikumpulkan ke wali kelas kalian pada saat pengambilan rapot UTS dan rapot semester. Nah, fungsinya buat apa celengan sedekah itu? Celengan sedekah itu tadi nanti akan dikumpulkan dan akan digunakan yang pertama untuk kegiatan sosial. Yang pertama bisa menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu bencana alam ataupun meninggal dunia, takziah yang sifatnya takziah, ataupun nanti bisa dikumpulkan untuk
kegiatan kurban, ataupun bisa juga digunakan untuk kegiatan muharram, yaitu santunan yatim. Nah, dalam hal ini SMP PGRI Kalimulia merupakan salah satu bagian dari penyalur santunan yatim yang ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukmajaya, Cilodong, dan Kalibaru. Makanya SMP PGRI Kalimulia juga ikut ambil bagian dalam kegiatan santunan yatim tersebut. Nah, ini celengan sedekah ini bisa menjadi bagian dari kalian untuk belajar menyisihkan sebagian harta kalian untuk harta anak yatim. Ini nanti diisi forum ini, kalau celengan sedekah kalian isi dengan uang cukup 2.000 ataupun 2.000 ataupun 1.000, boleh, terserah kalian. Maka kalian checklist. Tapi kalau kalian gak isi celengan sedekah tersebut, silahkan isi dengan tanda silang. Nah, yang lebih penting lagi di sini adalah isi dengan jujur. Ya, isi dengan jujur. Kalau diisi, celengannya diisi. Kalau enggak, ya silang. Kalau sholat checklist, kalau enggak sholat ya silang. Dan nanti kalau sudah sampai tanggal 31 atau tanggal 30 nanti, ini nanti ditandatangani oleh orang tua kalian, ditandatangani oleh wali kelas, dan nanti oleh wali kelas kalian akan dikumpulkan kepada saya, dan nanti akan saya nilai di sini. Dan ini akan menjadi bagian dari nilai pendidikan agama Islam dalam hal keterampilan ataupun kepribadian sosial. Nah, tentang celengan sedekah ini boleh kalian buat menggunakan barang bekas yang bisa didaur ulang. Boleh dari bekas mainan ataupun benda-benda lain yang bisa didaur ulang, dan nanti celengan ini kalian kumpulkan ke wali kelas kalian pada saat pengambilan rapot UTS dan pengambilan rapot semester. Jadi dikumpulkan 4 kali. Ya, itu tugas pertemuan pertama. Jadi yang pertama, kalian download form kegiatan pembinaan agama yang tadi dalam bentuk Word, kalian print, sudah kalian print, kalian isi, lalu kalian buat celengan sedekah dan kalian isi dengan uang jajan kalian, berapapun itu, bebas, terserah kalian, dan nanti dikumpulkan. Oke, itu saja mungkin di tugas pertemuan pertama ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga pakai masker, dan yang lebih penting lagi, jangan lupa tuliskan nama kalian di kolom komentar di bawah ini untuk absen, bahwasannya kalian sudah mengikuti kegiatan pembinaan agama pertemuan yang pertama kali ini. Oke, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.